Baik, sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Jusri Adi, dipanggil Adi. Jadi mungkin dari teman-teman mungkin ada yang umurnya mungkin di atas saya atau sama dan di bawah saya. Jadi kita semua ini adalah pelaksanaan untuk mengerjakan soal untuk TIU sendiri. Jadi malam ini untuk pertemuan perdana ini kita akan membahas soal TIU terlebih dahulu. Namun sebelum itu saya akan jelaskan terlebih dahulu apa-apa saja sih yang kita akan gunakan atau fasilitasi dalam pelaksanaan kelas daring kali ini. Jadi selain melaksanakan kelas daring itu selama kurang lebih 12 kali pertemuan, itu kita akan dapat juga akun simulasi, di mana akun simulasi ini fungsinya untuk sebagai latihan bagi teman-teman semua dalam mengerjakan soal untuk soal-soal SKD CPNS. Oke, jadi nama saya Jusriadi ya, kemudian asalnya itu dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemudian saya adalah pengajar nantinya itu untuk TIU sendiri bersama dengan TKP. Dan untuk TWK sendiri kita akan ada tentor tersendiri untuk TWK-nya. Kemudian untuk pengalaman ngajar, kemarin kami itu sempat mengajar juga di beberapa kota di Indonesia. Yang pertama itu di Semarang kemarin, kemudian ada di Sorong, terus di Palu dan Makassar. Terus di sini, nah ini yang saya sampaikan tadi persoalan akunnya. Jadi kita itu akan ada nanti simulasi. Jadi simulasi CAT, di mana simulasi ini bisa diakses via HP juga ataupun laptop bisa dilakukan. Nah, itu bisa registrasi, teman-teman semua bisa melakukan registrasi di alamat web ini. Kita perkenalan dulu terkait dengan apa saja sih hasil-hasil daripada informasi dari PAN-RB yang sudah dilaksanakan kemarin persoalan dengan passing grade di tanggal 29 Juli kemarin. Itu sudah ada keputusan bahwa untuk passing grade sendiri total soalnya itu adalah 110 nomor, di mana passing grade masing-masing itu adalah TWK sebanyak 65, TIU itu sebanyak 80 poin, dan TKP itu, nah ini ada perubahan, yang sebelumnya itu kalau tidak salah dia 156, sekarang ditambahkan lagi jadi 155 gitu. Artinya apa? Kalau kita sudah lihat passing grade-nya ini, minimal targetan kita untuk TWK itu 13 nomor. Harus benar. Oke. Ini targetan kita ya. Minimal 13 nomor TWK harus benar. TIU berapa? TIU itu adalah 16 nomor. Itu harus benar. Kemudian TKP berapa? Kalau TKP ini minimal 33 nomor plus 1 poin. Itu harus benar. Oke. Nah, ini adalah targetan minimal kita supaya kita bisa masuk dalam kategori perankingan. Nah, kemudian ada yang bertanya lagi kemarin, Kak, bagaimana kalau misalkan itu ada misalkan saya tidak lulus passing grade tapi saya masuk pada perankingan. Nah, itu tetap tidak dihitung. Jadi bedanya dengan kayak kalau tahun lalu itu walaupun dia tidak lolos passing grade tapi tetap masuk perankingan, itu tetap lolos. Kalau ini tidak lagi. Jadi berapapun di situ yang penting dia lolos passing grade, itu baru dimasukkan dalam kategori lulus dalam perankingan. Seperti itu ya. Intinya untuk targetan kita minimal untuk TWK itu 13 nomor, TIU adalah 16 nomor, dan TKP itu adalah 33 nomor plus 1 poin. Oke. Nah, kemudian waktu yang dibutuhkan berapa? Waktu yang dibutuhkan itu adalah 100 menit. Jadi, mengerjakan 110 nomor soal dalam waktu 10 menit. Gitu ya. Tapi khusus untuk pelamar yang di luar dari umum itu adalah 130 menit ya. Kita masuk di bagian TIU ya, materi TIU. Nah, materi TIU ini total soal itu adalah 35 nomor. Oke? Total soal itu sebanyak 35 nomor dibagi atas 3 bagian jenis soal. Nah, ada kategori verbal. Kategori verbal ini adalah beberapa jenis soal yang mengarah kepada analisa tapi dalam bentuk soal-soal bahasa Indonesia. Contohnya misalkan analogi. Analogi itu adalah pembandingan antara kata ya. Jadi misalkan saya lapar banding makan sama dengan apa? Bagaimana itu? Itu jenis soal yang untuk verbal analogi. Kalau silogisme sendiri itu jenis soalnya adalah seperti kayak mencari kesimpulan. Contohnya misalkan semua, sebagian,
semua ini dan sebagainya, ini bagaimana kesimpulannya itu ya. Kalau analisa sendiri mungkin jenis ini juga salah satu kategori banyak dikeluhkan teman-teman semua terkait soal TIU itu adalah di soal analisa, di mana kita disediakan soal-soal dalam bentuk cerita, kemudian kita analisa bagaimana sih menyederhanakan sebuah soal-soal analisa ini. Nah, itu untuk di verbal gitu. Oke, kemudian yang kedua itu adalah numerik. Nah, di numerik sendiri ini ada 4 bagian. Yang pertama adalah berhitung. Nah, berhitung ini banyak berhitungan dasar, yang penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan bentuk-bentuk dasar. Nah, ini kategorinya sebenarnya untuk soal-soal berhitung ini, kalau dalam perbandingan itu setara dengan UN SMP ya, ujian nasional tingkat SMP, tapi biasa penyajiannya diubah dalam bentuk yang mungkin dalam proses analisa. Nah, nanti sebentar kita akan berikan contoh-contoh soal terkait ini, soal-soal ini. Nah, kemudian deret angka. Nah, mungkin untuk deret angka ini saya kira sudah tidak asing lagi bagi kita semua, deret-deret angka ya. Terus perbandingan kuantitatif. Nah, perbandingan kuantitatif ini adalah jenis soal dari TIU numerik, itu di mana kita biasanya dalam soal-soal itu disajikan ada misalkan bagian X ada Y. Di sini X ada keterangan, Y juga ada keterangan. Nah, di pertanyaannya di sini adalah bagaimana kedudukan antara X dengan Y? Apakah X lebih besar YK atau X lebih besar YK? Lebih kecil ya, ini lebih kecil, lebih besar, X sama dengan Y. Ini semua bentuk-bentuk seperti ini untuk jenis perbandingan kuantitatif. Begitu. Nah, kemudian soal cerita. Soal cerita itu adalah di sini sebenarnya soal cerita ini adalah kita disajikan soal di mana soal itu menyajikan soal-soal tentang kehidupan sehari-hari, di mana tentang kehidupan sehari-hari, tentang contohnya misalkan hitung-hitungan uang besar, untung, rugi, kemudian penghasilan, ada juga ya persoalan kayak jarak, waktu, perbandingan dan sebagainya. Itu semua masuk dalam kategori soal cerita ya. Untuk numerik, tapi soal cerita bukan persoalan soal-soal kayak bahasa Indonesia, tidak, tapi soal cerita yang mengarah ke matematikanya gitu, soal cerita matematika gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah figural. Jadi untuk figural sendiri itu terbagi atas 3 bagian, ada analogi. Nah, analogi ini sebenarnya sama dengan analogi di verbal, cuman dia disajikan dalam bentuk gambar, begitu ya. Nah, bentuk gambar. Nah, kemudian ketidaksamaan itu adalah biasa nanti akan diberikan soal ada 5 gambar pilihan A, B sampai E, ada 5 gambar. Kita disuruh untuk mencari mana yang berbeda dari kelima gambar itu. Itu masuk daripada figural ketidaksamaan. Terus ada serial ini mirip dengan deret angka ya. Deret angka, tapi dia angkanya berganti dalam bentuk gambar, begitu. Itu disebut dengan serial. Oke, nah ini semua kita akan jelaskan nanti selama kurang lebih pertemuan TIU itu dilaksanakan, kalau tidak salah 7 sampai 8 kali pertemuan untuk TIU, kita akan bahas semua ini terkait dengan TIU. Nah, untuk malam ini kita coba mau bahas dulu yang pertama, karena ini juga butuh modal yang dasar juga dan harus kita ingat, karena ini sudah materinya itu sudah dari sejak SMP kita harus mulai itu, jadi kita akan mengingat kembali apa-apa saja materi-materi waktu SD sama SMP yang kita harus pelajari, dan itu masuk di tes SKD CPNS tahun ini. Oke, yaitu adalah ini ya, jadi berhitung. Nah, ini kita akan bahas malam ini tentang materi berhitung.